Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6501 sampai bab 6510. Jadi, dia berkata dengan tegas, Jimmy, karena kamu bilang aku akan menemuimu di pengadilan, menurutku kita tidak perlu berkomunikasi. Kalau kamu punya keberatan, katakan saja di depan hakim. Omong-omong, Matilda menambahkan, hari ini adalah pernikahan saya dan suami kedua. Anda tidak diterima di sini. Silakan keluar. Segera, Jimmy melihat bahwa Matilda sama sekali tidak memiliki sikap tenang. Jadi dia mencibir dan berkata, Matilda, kamu benar-benar seorang femme fatale. Keluarga Smith kami telah membayar begitu banyak untuk kamu dan kakak laki-lakiku yang tertua. Tidak apa-apa jika kamu mengabaikan saya sekarang. Dan bahkan, jika Anda ingin mengusir saya dari sini, apakah menurut Anda keluarga Smith akan menyerah? Tidak. Tidak, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengejar keadilan dan keadilan. Dan kami tidak akan pernah membiarkan Anda berhasil seperti ini. Simpan kontrak yang dipinjamkan uang oleh kakak tertua saat itu. Itu akan menjadi bukti paling kuat di pengadilan. Setelah itu, Jimmy berbalik dan pergi. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan adalah ancaman yang dia serahkan kepada Matilda. Faktanya, dia tidak memiliki kontrak yang sama sekali. Dia juga tahu bahwa Matilda mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tetapi ketika dia datang ke Tiongkok kali ini, dia datang dengan mentalitas nakal dan strategi. Dia hanya ingin meletakkan dan menyiramkan air kotor ke Matilda di depan umum. Selama seseorang mengatakan sesuatu seperti fitnah, meskipun itu sepenuhnya salah, orang lain akan dipermalukan. Dia membuat kata-katanya begitu jelas karena dia ingin Matilda tahu bahwa jika Matilda tidak membuat kompromi dan konsesi, dia dan keluarga Smith akan terus menggigitnya sampai mati. Paket liburan keluarga. Bahkan jika mereka tidak bisa memaksanya untuk mengambil alih bisnis firma hukum Smith di Amerika Serikat. Menyerahkannya setidaknya akan memungkinkan dia untuk memotong sebagian lemaknya. Jika dia tidak bisa memotong dagingnya, Matilda dan firma hukum Smith akan hancur. Masalah tidak bisa dipermudah olehnya. Matilda tahu bahwa pihak lain sedang mengancamnya. Jadi dia berkata dengan dingin, keluar dari sini. Jimmy mengangguk dan berteriak sebelum pergi. Kalau begitu, ayo kita bertemu di pengadilan. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan lantang, semuanya, harap perhatikan gugatan antara keluarga Smith, Matilda, dan firma hukum Smith. Kasus ini pasti akan menjadi kasus klasik yang paling banyak ditonton di bidang peradilan di Amerika Serikat. Paket liburan keluarga. Semua orang berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa Jimmy pasti omong kosong. Tetapi orang lain merasa bahwa karena dia mengatakan hal semacam ini dengan sangat tegas dan percaya diri, itu tidak boleh tidak didasarkan pada anak laki-laki. Properti pribadi dibawa ke Tiongkok, dan masuk akal bagi orang-orang untuk mencarinya sekarang. Bahkan ada yang mengatakan, jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dan laki-laki itu meninggal, maka cukuplah dia merampas anak-anaknya dan maharnya. Maka tidak boleh dia merampas seluruh urusan keluarga juga. Bagaimanapun juga, keluarga laki-laki tersebut telah kehilangan kakak laki-laki tertuanya. Jadi mengapa laki-laki tersebut tidak bisa kehilangan nyawa dan kekayaannya? Paket liburan keluarga. Charlie yang diam melihat Jimmy hendak pergi. Dia melaksanakannya maju dan berkata sambil tersenyum. Tuan Smith, mohon tunggu sebentar. Jimmy berhenti tanpa sadar, mengerutkan kening dan bertanya, ada apa denganmu? Charlie tersenyum dan mengangkat tangannya ke arahnya, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Lalu berkata kepada Matilda, Bibi Hall, Tuan Smith telah datang jauh-jauh untuk menghadiri pernikahanmu. Jika kamu mengusirnya begitu saja, dia pasti akan berpikir keramah tamahan orang Cina kita tidak baik. Jadi mengapa tidak membiarkan Tuan Smith tinggal untuk pernikahanmu? Matilda tidak mengerti mengapa Charlie ingin mempertahankan Jimmy. Bagaimanapun, dia jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dan dia telah membuat adegan itu menjadi buruk. Para tamu yang tidak tahu mengapa menonton kesenangan itu. Dia tidak tahu bagaimana mereka akan menyiarkan dan menyebarkan masalah ini.
Namun yang pasti mereka pasti tidak semuanya akan memihaknya. Dan ada yang akan terpengaruh oleh pesan Jimmy. Jika Jimmy ditinggalkan di sini saat ini, tidak ada yang tahu kata-kata buruk apa yang akan dia ucapkan. Jimmy tidak menyangka Charlie akan mempertahankannya. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini pasti tidak memiliki niat yang baik. Jika dia ingin mencari seseorang untuk memukulnya, dia benar-benar tidak berdaya di negara asing ini. Jadi, dia berkata tanpa berpikir, karena kakak iparku merasa bersalah dan ingin mengusirku. Aku tidak perlu tinggal di sini dan menimbulkan masalah baginya. Bagaimanapun, hari ini adalah hari pernikahannya. Dan aku tidak cocok untuk mengatakan terlalu banyak kebenaran. Beri dia sedikit wajah. Charlie buru-buru berkata. Tuan Smith baru saja mengatakan bahwa tidak ada masalah besar di antara para tamu di sini hari ini. Faktanya, kita memiliki masalah besar yang sedang terjadi. Dia adalah teman baik pengantin pria, Profesor Yoldenhart. Saya hanya memikirkan tentang masalah ini melalui telepon. Dia memintaku untuk menahanmu untuk sementara waktu, apapun yang terjadi. Dan dia akan datang ke sini untuk berbicara langsung denganmu. Jimmy mengerutkan kening dan berkata, "Apa? Apakah kamu mengancamku? Apakah mengancam jika kamu menemukan seseorang yang menakutiku untuk sementara? Aku akan takut. Bahkan jika kamu menyerangku, aku tidak akan takut." Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang Anda katakan. Tiongkok kita adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Dan tidak seperti Amerika Serikat. Setiap orang memiliki senjata. Jika ada yang berani memukul Anda di sini, berbaring saja di tanah dan hubungi polisi. Maka orang terbaik untuk mengalahkanmu adalah dia akan ditahan selama 15 hari setiap kali, yang mungkin cukup untuk mengirimnya ke penjara." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Saya meminta Anda untuk menunggu sebentar. Karena saya tidak mencari seseorang untuk menakut-nakuti Anda. Tapi saya pikir Anda mungkin meremehkan koneksi Profesor Hart. Meskipun dia hanya seorang profesor di universitas biasa, koneksinya jika Anda mencabutnya. Bahkan Bill Gates pun akan dikalahkan." Brengsek, Jimmy terhibur oleh Charlie dan bertanya kepadanya, "Anak muda, tahukah kamu keberadaan seperti apa Bill Gates itu? Presiden Amerika Serikat harus sopan saat bertemu dengannya. Kamu bilang guru ini punya lebih banyak koneksi daripada dia. Bahkan lebih kuat. Apakah kamu bodoh atau aku bodoh?" Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat, kamu sudah di sini. Dia akan tiba di sini dalam beberapa menit. Merekomendasikan kamu menunggu beberapa menit sampai dia datang. Kamu akan mengetahuinya saat kita bertemu dan berkumpul." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Tentu saja, tidak masalah jika kamu tidak ingin menunggu. Tunggu saja sampai dia datang dan aku akan bertanya untuk menemuimu di kamar hotelmu." Jimmy tahu maksud Charlie adalah dia tidak mau menyerah. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia tidak berpikir itu serius. Dia berpikir, koneksi seperti apa yang dimiliki Yolden, seorang guru belaka. Bagaimanapun, dia adalah putra seorang pengacara legendaris Amerika. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang, dia masih memiliki koneksi yang kuat di bidang hukum Amerika. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan dirinya oleh seorang guru. Jadi, dia hanya berkata, "Kamu tidak perlu menakut-nakuti saya. Seperti yang kalian katakan orang Tionghoa, tubuh saya tidak takut pada bayangan. Terlebih lagi, saya bukanlah orang yang takut akan masalah. Dengan banyaknya orang di sini untuk menyaksikannya, saya ingin melihatnya. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Jika kamu mengira aku adalah orang asing yang setara dan ingin menindasku, jika tersiar kabar, kamu akan sangat malu." Melihat Jimmy Smith sedikit gugup, Charlie tersenyum dan menghiburnya. "Jangan khawatir, tidak ada yang akan melakukan apapun terhadap Anda. Nomor polisi di Tiongkok adalah 110. Jika Anda merasa terancam secara pribadi, Anda dapat menghubungi polisi kapan saja." Melihat Charlie benar-benar tidak ingin mempermalukannya, Jimmy sedikit santai. Dia mengacungkan kerah bajunya dan berkata, "Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah hari ini. Tentu saja saya sangat senang karena kakak ipar saya bisa menemukan cinta sejatinya lagi. Jika kalian ramah, saya dapat menghindari pertengkaran untuk sementara waktu dan tetap menghadiri pernikahan. Ini dapat dianggap mewakili keluarga Smith dan mengirimkan berkah pernikahan saya kepada saudara ipar perempuan saya." Saat dia berbicara, dia memandang Yolden dengan wajah sinis dan berkata, "Saya juga sangat ingin tahu tentang hubungan seperti apa yang dimiliki Profesor Hart ini. Bahkan Bill Gates bersedia mengalahkannya. Saya sangat menantikan untuk membicarakannya." Charlie mengangguk dan tersenyum. "Kamu akan segera melihatnya."
Jimmy tidak mempercayainya dan mengejek. Saya tidak percaya Aurus Hill kecil dapat menemukan seseorang yang bahkan dapat mengalahkan Bill Gates. Begitu Jimmy selesai berbicara, sesosok tubuhnya masuk. Steve Rothschild lah yang menerima pesan Charlie. Sejak dia meminum segelas anggur obat dari Charlie, Steve menganggap Charlie sebagai penyelamatnya. Charlie mengiriminya pesan yang meminta untuk datang ke Shangri-La. Jadi dia mengangkut secepat mungkin. Kecuali hotel tempat dia menginap sangat dekat dari sini. Dan tidak butuh waktu lama untuk berjalan kaki. Steve melihat Charlie segera setelah dia memasuki pintu. Namun menurut apa yang dikatakan Charlie dalam pesannya, dia harus langsung menemui Yolden, yang mengenakan jas dan korsase pengantin pria di dadanya. Lalu Steve berkata dengan penuh semangat pengantin baru bahagia, "Yolden." Semua orang berbalik dan melihat seorang pria kulit putih parubaya berusia 50-an berjalan cepat menuju Yolden. Tetapi sebagian besar orang di dalam tidak tahu siapa dia, termasuk Jimmy, Paul, dan Matilda yang telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Alasannya adalah masih terdapat pertemuan besar antara mereka dan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild memiliki tim pengacaranya sendiri, dan level serta statusnya tentu saja jauh lebih baik daripada keluarga Smith. Firma hukum Smith termasuk yang terbaik di Amerika Serikat, namun tidak mampu menarik perhatian keluarga Rothschild, paket liburan keluarga. Meskipun Yolden telah bekerja keras di Wall Street selama bertahun-tahun dan cukup sukses, dia tidak memiliki peluang untuk mencetak gol dengan keluarga Rothschild. Hanya ketika dia sedang makan malam di rumah kakek Charlie dia mendengar tentang Steve dan tahu bahwa dia sekarang berada di bawah kendali Charlie. Sekarang dia melihat Steve secara langsung. Dia menebak identitas orang lain. Dia melirik Charlie. Dan ketika dia melihat Charlie mengangguk ke arahnya, dia memperkuat penilaiannya. Charlie melangkah maju dan berbisik sambil mendengarkan. "Paman Hart, ini Steve Rothschild yang kuceritakan padamu. Aku bertanya untuk berpura-pura menjadi teman baikmu di Wall Street. Bisakah kamu tidak mengungkapkan rahasiamu?" Ini, Yolden tahu bahwa Charlie bisa memerintah Steve. Tapi dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa datang untuk membantu aktingnya. Tapi sekarang Charlie telah membawanya ke sini. Tentu saja dia tidak bisa melepaskan dan memutar pertunjukan. Dia gigit jari dan berkata kepada Steve, "Terima kasih banyak. Steve, saya tidak mengira kamu akan datang." Steve berjalan ke arahnya, berjabat tangan dengannya dengan ramah, dan memeluknya. Lalu berkata sambil tersenyum, "Dengan hubungan kita berdua, apakah tidak masuk akal jika saya tidak datang saat kamu menikah?" Jimmy sedikit terkejut. Steve sama sekali tidak terlihat orang lain. Ini terutama karena keluarga Rothschild selalu sangat rendah hati. Pada dasarnya tidak mungkin mencari informasi spesifik tentang keluarga Rothschild di internet. Sebagian besar informasi besar di internet adalah siaran pers setengah benar dan setengah salah dan konten gosip. Namun sebagian besar penjelasan tentang anggota keluarga Rothschild hanyalah beberapa anggota keluarga generasi tua yang telah meninggal dunia. Beberapa tokoh penting seperti Steve saat ini tidak dapat ditemukan di internet sama sekali. Matilda juga bingung. Dia tidak tahu dari mana asal Steve. Ketika dia dan Yolden membuat daftar tamu, sepertinya tidak ada orang yang bernama Steve. Steve juga melihat keraguan pengantin wanita. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Yolden, "Yolden, kenapa kamu tidak segera memperkenalkan pengantin wanita saya?" Baru kemudian Yolden sadar dan berkata dengan cepat, maaf, kelalaian saya." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Matilda, "Sayang, ini Steve Rothschild. Dia, teman baikku di Amerika Serikat." Mendengar nama lengkap Steve, beberapa orang di sekitarnya tercengang. Nama keluarga Rothschild memang sangat terkenal di seluruh dunia, terutama Matilda, Paul, dan Jimmy yang datang ke sini untuk bermain nakal saat ini. Mereka sangat mengenal Amerika Serikat, dan tentu saja mereka pernah mendengar nama keluarga Rothschild. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa seseorang dari keluarga Rothschild benar-benar datang sebelum mereka. Apalagi beberapa waktu lalu, keluarga Rothschild membuat heboh di New York dan terungkap. Meski semua orang belum melihat informasi video tentang keluarga Rothschild, mereka mengetahui inti keluarga Rothschild dari konten yang diungkap. Misalnya, kepala keluarga mereka saat ini bernama Howard Rothschild, dan ahli waris yang ditunjuk bernama Steve Rothschild. Setelah Jimmy menemukan informasi di otaknya, pikiran pertama yang terlintas dalam ingatannya adalah, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Siapakah Yolden? Bisakah dia bersaudara dengan pewaris dan orang kedua di keluarga Rothschild? Kalian tidak memperlakukanku seperti orang bodoh. Memikirkan hal ini, dia langsung mengejek. Nama keluarga Rothschild benar-benar digunakan dengan buruk akhir-akhir ini.
Siapapun yang berani menyebut dirinya anggota keluarga Rothschild. Kamu bahkan lebih berani. Beraninya kamu berpura-pura menjadi orang kedua di keluarga mereka. Mengetahui bahwa keluarga Rothschild sangat pintar. Jika Anda begitu berani, Anda akan berada dalam masalah serius. Steve memandangnya dan tersenyum. Sejujurnya, keluarga Rothschild kami tidak pernah peduli siapa yang berpura-pura menjadi salah satu orang kami di luar. Karena orang yang dapat mereka tipu tidak akan ada teknisnya dengan kami. Selain itu, ada begitu banyak orang yang berpura-pura menjadi keluarga Rothschild di dunia ini. Bagaimana mungkin kami bisa mengendalikan mereka? Ketika Jimmy mendengar apa yang dia katakan, dia semakin yakin bahwa dia palsu. Jadi dia berkata dengan nada meremehkan, "Itu benar. Saya pikir orang seperti Anda akan berani berbuat curang di Tiongkok. Jika Anda datang ke Amerika Serikat, saya dapat menelepon 911 dan mengirimmu ke penjara." Steve memandangnya dengan penuh minat dan bertanya, "Sepertinya Anda tahu banyak tentang hukum." Jimmy langsung berkata dengan bangga, "Tentu saja. Saya pewaris keluarga Smith. Nama saya Jimmy Smith. Saya menjabat sebagai partner senior di firma hukum Ellis terbesar di Amerika Serikat. 3 generasi keluarga Smith kami berada di puncak pengacara di komunitas pengacara Amerika. Sangat bergengsi di bidang peradilan Amerika." Setelah itu, dia memandang Steve dan mengancam, "Kamu berani berpura-pura menjadi Rothschild di Tiongkok. Sebaiknya kamu berdoa agar saya tidak mengetahui identitas aslimu. Jika tidak, selama aku tahu kamu telah kembali ke Amerika Serikat, kamu akan mendapat masalah besar." Steve tersenyum dan berkata, "Jadi, Anda berasal dari Ellis. Bos Anda telah menjabat sebagai penasihat hukum untuk keluarga Rothschild. Kami mampu menjadikan Ellis seperti sekarang ini karena keluarga Rothschild mendukungnya. Jika Anda mencurigai identitas saya, mengapa tidak menelepon dia dan mendengar apa yang dia katakan?" Jimmy sama sekali tidak menganggap serius kata Steve. Dia memandang Steve dari atas ke bawah, dan berkata sambil bercanda sarkasme, "Anda tidak benar-benar berpikir bahwa hanya karena saya bertemu orang gila yang mengaku sebagai orang kedua di keluarga Rothschild, saya akan menelepon bos saya untuk mengonfirmasi." Steve mengangguk dan tersenyum. "Tidak masalah. Sama saja jika saya meminta untuk menelepon Anda." Jimmy semakin tertawa ketika mendengar ini. "Saya bermaksud memberi Anda satu langkah mundur. Tetapi saya tidak mengira Anda akan terburu-buru. Karena Anda tidak menyisakan ruang untuk diri Anda sendiri. Maka saya juga ingin melihat apa yang Anda lakukan untuk melakukan, akhir." Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yolden dan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat berapa berat suami baru yang menemukan adik ipar saya." Jimmy tidak percaya dengan keadaan apapun bahwa seorang profesor universitas dari Aarhus Hill akan benar-benar mengetahui orang kedua di keluarga Rothschild. Berdasarkan penilaiannya terhadap Yolden, dia sangat yakin bahwa Steve di hadapannya pasti palsu. Lagi pula, di luar Amerika Serikat, ada banyak kejadian penipuan yang melibatkan orang-orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Rothschild. Jadi dia berspekulasi bahwa orang di depannya pasti palsu. Dan alasan dia tahu tentang bosnya dan mengenai hubungan keluarga Rothschild, dia pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Penipu selalu perlu melakukan lebih banyak persiapan untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Terlebih lagi, menurutnya Steve masih memiliki kelemahan besar, yaitu jika dia benar-benar orang kedua di keluarga Rothschild, dia tidak akan pernah muncul di pesta pernikahan sendirian. Dia belum pernah melihat anggota inti keluarga Rothschild, tetapi dia telah melihat kemegahan anggota keluarga cabang Rothschild ketika mereka keluar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika anggota keluarga cabang tersebut pergi, mereka membawa serta sejumlah pengawal yang sama banyaknya dengan Presiden Amerika Serikat. Oleh karena itu di dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa Steve 100% pembohong. Karena dia berjanji untuk menjadi pusat perhatian, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengungkap kemunafikannya dan Yolden. Alangkah baiknya jika dia dapat mengganggu pernikahan antara dia dan Matilda, sehingga masalah ekuitas firma hukum Smith tidak akan terus menjadi rumit. Jika tidak, begitu Yolden menjadi suami Matilda, firma hukum Smith akan dihancurkan secara hukum. Ekuitas di perusahaan tersebut ditentukan sebagai properti pranikah Matilda. Namun begitu keduanya menjadi suami istri, Yolden akan memiliki peluang besar untuk terlibat. Sudah lama sekali Steve tidak melihat orang seperti Jimmy, seorang pemula dan pecundang yang suka bersenang-senang. Hal ini memberikan rasa ingin tahu tentang makhluk tingkat tinggi yang menemukan makhluk baru yang lebih rendah. Sebagai pewaris keluarga Rothschild, dia telah mengenalnya sejak dia masih kecil. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah orang-orang terbaik dari semua lapisan masyarakat.
Dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang seperti Jimmy. Bagaimanapun, keluarga Rothschild telah membesarkan begitu banyak elit secara berurutan untuk mendatangkan pecundang seperti Jimmy. Saring sepenuhnya dari kehadiran mereka. Jadi, dia bertanya kepada Jimmy dengan penuh minat. Saya sangat penasaran. Anda begitu teguh dalam keyakinan Anda bahwa saya bukan dari keluarga Rothschild. Jika ya, bagaimana Anda akan mengakhirinya? Jimmy berkata dengan nada menghina. Saya sebenarnya orang yang sangat berhati-hati. Selama saya tidak 100% yakin tentang sesuatu, saya akan berhati-hati dan berhati-hati lagi. Namun sayangnya, menurut saya, Anda menjadi anggota keluarga Rothschild Jerman adalah nol. Setelah itu, dia bertanya kepada Steve dengan tidak sabar. Kamu mengoceh di sini. Apakah kamu ingin mencari cara untuk turun dari panggung? Maaf, sekarang sudah terlambat. Saya masih ingin melihat bagaimana kamu turun dari panggung hari ini. Steve mengangguk dan tersenyum. Sejujurnya, saya benar-benar tidak memiliki nomor telepon bos Anda. Ketika Jimmy mendengarnya, dia langsung tertawa dan berkata, haha, apa? Sekarang kamu membuat alasan untuk dirimu sendiri lagi. Tidak masalah jika kamu tidak punya telepon. Aku bisa memberikannya kepadamu. Alasan apa lagi yang bisa kamu lakukan selanjutnya? Meminta Anda memberitahu saya. Anda sudah lama melakukan curang di Tiongkok sehingga Anda tidak bisa berbicara bahasa Inggris lagi, bukan? Sudahlah. Izinkan saya mengingatkan Anda. Bos kami juga fasih berbicara bahasa Mandarin 20 tahun terakhir. Kami telah menjabat sebagai penasihat hukum bagi banyak perusahaan Amerika yang berinvestasi di Tiongkok. Bahasa Mandarin adalah keterampilan bahasa yang diperlukan bagi mitra senior firma hukum kami. Saya dapat memberikan nomor teleponnya kepada Anda. Dan Anda dapat menghubunginya secara langsung dengan berbahasa Cina. Steve mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang. Bagi keluarga Rothschild, firma hukum Ellis Anda hanyalah jenis anjing penjaga. Dia tidak cukup memenuhi syarat untuk mengizinkan saya mencatat nomor teleponnya. Bahkan tidak memenuhi syarat bagi saya untuk meneleponnya secara langsung. Jimmy sangat marah dan berkata kepada Steve. Kalau begitu, jika Anda terus berpura-pura seperti ini, maka saya akan menelepon bos saya dan meminta untuk memberitahu Anda secara langsung. Steve tersenyum dan berkata, itu tidak perlu. Saya belum pernah bertemu atau berbicara dengannya. Dia tidak bisa mengenali suara saya. Jimmy tertawa marah pada Steve dan mengangguk berulang kali. Kamu benar-benar hebat. Saya membiarkan kamu mengatakan apapun. Kamu tidak memiliki nomor teleponnya karena dia tidak memenuhi syarat. Jika kamu tidak ingin meneleponnya, itu karena dia tidak memenuhi syarat. Saya membantu Anda bertarung. Dan Anda mengatakan bahwa dia tidak dapat mendengar suara Anda. Jadi bagaimana Anda mengatasi masalah ini? Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari keluarga Rothschild. Anda harus membuktikannya dengan sesuatu, bukan? Steve mengulurkan tangan untuk menyelanya dan berkata, dalam hal ini, saya akan meminta pengurus rumah tangga untuk menelepon atasan Anda dan membiarkan atasan Anda berbicara langsung dengan Anda. Jimmy sepertinya mendengar lelucon besar dan berkata sambil tersenyum. Haha, kepala pelayan. Haha, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Ayo, aku menunggu di sini untuk panggilan bosku hari ini. Aku ingin untuk melihat betapa cakapnya kepala pelayanmu. Oh tidak, betapa cakapnya kamu. Steve mengabaikannya, mengangkat telepon dan langsung memanggil pengurus rumah tangganya. Panggilan itu segera tersambung. Dan suara hormat terdengar dari ujung sana. Tuan muda, apa perintah Anda? Steve berkata dengan tenang. Hubungi bos firma hukum Ellis dan beritahu dia bahwa dia memiliki karyawan bernama Jimmy Smith yang membuat saya sangat tidak puas. Jika karyawan ini tidak ditangani dengan baik, dia dan firma hukumnya seharusnya tidak lagi memiliki apapun untuk dilakukan dengan keluarga Rothschild. Pihak lain segera berkata, tunggu sebentar, saya akan menelepon dia sekarang. Steve tidak berbicara, tetapi langsung menutup telepon dan berkata kepada Jimmy, ingat, kamu mendapatkan ini untuk dirimu sendiri. Jimmy tidak percaya setiap kata yang dia ucapkan. Dia hanya tertawa dengan penghinaan dan berkata, saya adalah salah satu dari 10 mitra senior dan tulang punggung mutlak di Ellis. Saya memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi dewan arahan di akhir tahun ini. Jika kamu mengatakan kamu bisa menyingkirkanku, maka kamu bisa menyelesaikannya. Steve mengangguk. Jika bos Ellis tidak menyingkirkanmu, maka aku akan menyingkirkannya. Jimmy bermaksud memulainya ketika ponselnya tiba-tiba bergetar. Dia menarik dan melihatnya. Dan terkejut. Sebab yang menelponnya tak lain adalah atasannya. Jimmy melihat ponselnya. Lalu menatap Steve. Dia sudah sedikit bingung.
Dan dia benar-benar tidak yakin apakah ini kebetulan atau apakah pihak lain benar-benar memiliki kemampuan ini. Ketika Steve melihatnya berdiri di sana, melihat ke atas dan ke bawah, dan telepon di tangannya masih berdengung, dia tersenyum dan mengingatkannya. Cepat angkat teleponnya. Bosmu khawatir. Meski ritme menelepon dan membuka ponsel saat ini tidak berubah sedikit pun dari biasanya, Jimmy merasa menelepon ponsel jauh lebih cepat, dan sepertinya semakin cepat dan semakin gelisah. Pada saat ini, dering telepon yang cemas akhirnya berhenti, meninggalkan panggilan tak terjawab di layar ponselnya. Segera setelah itu, dia menerima pesan teks dari bosnya, yang berbunyi, angkat telepon sialanmu. Segera. Setelah melihat pesan ini, mulut Jimmy terasa kering. Namun tanpa sadar ia masih menelan ludah. Ia sudah terlalu banyak bicara sebelumnya, dan tenggorokannya terasa kering dan nyeri. Tapi dia tidak mempedulikannya saat ini, karena bosnya menelepon lagi. Gara-gara SMS itu, Jimmy tak berani ragu lagi dan hanya bisa menjawab telepon dengan panik. Melihat Steve yang penuh kebanggaan, dia berkata ke telepon dengan gemetar, "Ya, bos." Raungan histeris segera datang dari sisi telepon lain. "Smith, apa yang kamu lakukan di luar? Mengapa seseorang dari keluarga Rothschild menelepon dan mengatakan bahwa tuan muda tertua sangat tidak puas denganmu? Aku sangat sial. Setelah bertahun-tahun, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuan muda tertua. Bagaimana kamu ingin melayani tuan muda tertua?" Hati Jimmy yang menggantung akhirnya jatuh dengan deras. Ia pun berharap panggilan bos kali ini hanya kebetulan dan tidak ada sangkut pautnya dengan pria di hadapannya yang mengaku sebagai anggota inti keluarga Rothschild. Tetapi begitu bos mengucapkan kata-kata ini, dia tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung seseorang yang besar hari ini. Dia memandang Steve dengan mata penuh keputusasaan dan permohonan. Dia hanya bisa berkata sambil menangis, "Bos, ini adalah kesalahpahaman. Saya akan menjelaskannya secara pribadi kepada Tuan Rothschild." "Penjelasanmu omong kosong," pihak lain dengan marah berkata. "Sekarang giliranmu untuk menjelaskan. Sudah kubilang, kamu telah dipecat dari Ellis Law Firm. Kamu tidak perlu datang untuk menjalani prosedur pengunduran diri. Aku akan meminta orang lain mengirimkan barang-barangmu ke rumahmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Dan kamu juga tidak perlu melihatku." Jimmy mendengar bahwa bosnya memecatnya. Dia berkata, "Bos, Anda tidak berhak melakukan ini. Saya selalu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya mendapat nilai A+ di setiap penilaian setiap tahun. Dan saya punya pilihan di mitra senior firma tersebut. Anda tidak memenuhi syarat untuk memecat saya secara langsung. Jika Anda ingin memecat saya secara paksa, saya akan menuntut firma hukum dan membayar Anda membayar ketika kompensasi yang besar. Apakah saya tidak memenuhi syarat?" Pihak lain mencibir. "Jimmy, izinkan saya mengingatkan Anda. Selama bertahun-tahun Anda berada di firma hukum, Anda telah berjanji dengan klien yang telah tersebar di firma tersebut tidak kurang dari 5 kali. Belum lagi hal lain. Tapi tahun lalu Mel Good, dalam kasus penyelesaian paten antara MAN dan IBM. Jika saya ingat dengan benar, firma hukum kami menawarinya agen risiko dengan bagian 20%, rasionya terlalu tinggi. Jadi dia secara pribadi berbicara melalui Anda dan salah satu teman kuliah Anda. Firma hukum kecil yang Anda buka mencapai kerjasama agen risiko 10%. Anda diam-diam bertanggung jawab atas semua pekerjaan di luar sidang untuk menyelesaikan dalam konferensi. Pada akhirnya, Anda membantu mendapatkan paten senilai $45 juta AS dari IBM. Saya mendapat royalti $4,5 juta. Saya tidak salah menuduh Anda, tetapi saya dapat mengirim Anda ke penjara hanya untuk satu kasus ini." Jimmy sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Apa yang kamu katakan benar-benar tidak masuk akal." Saat itu, Mel Goodman merasa memiliki peluang besar untuk menang dan tidak mau menyerah. 20% keuntungannya ke Mesir List. Makanya dia memilih kerja sama dengan firma hukum lain. Kalau dia kerja sama dengan siapa, saya tidak tahu sama sekali. Apalagi ikut di dalamnya. Pihak lain terkekeh. "Jimmy, ayolah. Kita semua sudah dewasa. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya jelaskan terlalu jelas. Mel Goodman telah berkali-kali bertemu dengan Anda dan teman sekelas kampus Anda secara pribadi. Dan Anda pernah menyetir di sana. Mel Goodman memiliki rekaman lengkap dari banyak pertemuan tertutup untuk membahas arah litigasi dan poin-poin pelanggaran dari keseluruhan kasus. Dan semua rekaman ini ada di tangan saya." Jimmy ketakutan saat mendengar ini. Dia berseru, kamu pasti berbohong. Bagaimana ini mungkin?" Pihak lain berkata, "Jimmy, lebih dewasalah.
Semua partner yang ingin dipromosikan menjadi partner senior harus memiliki kendali yang cukup di tangan saya. Jika tidak, licik apapun kemampuan bisnisnya, saya tidak akan memberikannya kepada mereka. Peluang ini untuk mencegah mitra senior manapun mengambil sumber daya saya pada saat kritis, atau mencoba menggigit saya ketika dia mengusir saya. Pikirkan baik-baik. Kapan Anda menjadi mitra senior? Jimmy terkejut. Saya dipromosikan menjadi mitra senior pada bulan kedua setelah kasus Mel Goodman berakhir. Mungkinkah? Apakah ini semua diatur oleh Anda? Pihak lain tersenyum dan berkata, kamu akhirnya lebih pintar. Jimmy menempatkan gigi dan berkata, Alice, kamu bajingan. Kami menyelamatkan untuk bekerja di sebuah firma hukum. Dan kamu sebenarnya dengan sengaja memanggil kami. Ini bukan pembingkaian. Pihak lain berkata, saya hanya ingin lebih banyak jaminan keamanan. Anda memiliki pengaruh di tangan saya. Tetapi saya tidak akan main-main dengan Anda begitu saja. Itu aneh. Anda telah menyinggung putra tertua keluarga Rothschild. Dan saya tidak bisa membiarkan Anda terlibat dalam apapun. Anda tahu. Setelah mengatakan itu, pihak lain melanjutkan. Jimmy, yang perlu kamu fokuskan sekarang bukanlah aku akan memecatmu. Ini hanya hukuman minimal yang akan kamu terima. Jika kamu menyinggung keluarga Rothschild, mereka tidak akan membuatnya mudah untukmu. Pada titik ini, pihak lain melanjutkan. Oh, omong-omong, saya telah menyerahkan semua bukti tentang masalah Mel Goodman kepada pengurus keluarga Rothschild. Jika mereka masih belum puas dengan cara saya menanganinya, mungkin itu akan membuat Anda dipenjara. Kalau begitu, aku menyarankanmu untuk tidak kembali ke Amerika. Dengan uang sebanyak itu, kamu tidak bisa lepas dari penjara seumur hidup. Saat dibebaskan bersyarat di masa depan, Anda mungkin akan berusia 75 tahun. Meskipun Anda dan saya bekerja bersama, saya tidak dapat membantu Anda, menyarankan Anda meminta restu diri sendiri. Jimmy berkeringat di sekujur tubuhnya dan kakinya gemetar seperti sekam. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi bos di ujung telepon sudah menutup telepon. Saat ini, Jimmy sudah berada dalam kekacauan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan menyinggung orang kedua dalam keluarga Rothschild di kota Aarhus Hill, Tiongkok. Di seluruh dunia, statusnya bisa setara dengan Steve Rothschild. Hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengannya. Dan kemungkinan memicu dia di tempat seperti ini mungkin lebih rendah daripada kemungkinan memenangkan lotre Powerball Amerika. Pada saat ini, aura jahatnya menghilang. Dia berkata kepada Steve dengan ketakutan dan ketakutan, Tuan Rothschild, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka itu benar-benar yang mulia. Hanya, baru saja. Ini adalah kesalahpahaman. Mohon jangan balas dendam pada saya. Steve telah menjadi cucu di Aarhus Hill selama berhari-hari. Dan dia kesulitan berpura-pura menjadi pewaris keluarga Rothschild. Pada akhirnya, dia diejek oleh Jimmy tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Melihat cucu ini masih ingin memohon ampun, dia langsung menjadi marah. Dia menaruh gigi dan mengutuk. Setua ini, kamu adalah orang pertama yang berani membentak saya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tanpa sadar melirik Charlie dari sudut matanya. Dan Charlie juga menatap dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dengan sedikit kesan dan ekspresi di wajahnya. Steve terbatuk cepat dan mengubah kata-katanya. Ada orang yang berani meneriaki saya. Tetapi mereka semua adalah orang-orang yang sangat saya hormati dan kagumi. Jika Anda, seorang pengacara cilik, berani meneriaki saya, menurut Anda siapa Anda? Saat dia sedang berbicara, ponsel Steve berdering. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Tuan muda, saya sudah memberi tahu Bos Alice. Dia mengatakan bahwa Jimmy Smith akan segera dipecat dan dia akan dilarang sepenuhnya dari industri hukum di Amerika Serikat. Jangan biarkan dia menjadi pengacara di masa depan. Steve bertanya, ada lagi. Pengurus rumah tangga berkata lagi. Bos Alice baru saja mengirimi saya beberapa dokumen. Ini adalah bukti bahwa Jimmy Smith melakukan kejahatan ekonomi. Jika perlu, materi tersebut dapat ditransfer ke FBI kapan saja. Dia mengatakan bahwa setidaknya Jimmy Smith dapat tetap berada di penjara sampai dia berumur 75. Oke, Steve berkata dengan puas. Itu saja. Berikan semua informasi kepada penanggung jawab FBI. Katakan padanya. Katakan saja apa yang saya katakan. Dan minta dia untuk mengawasi masalah ini untuk saya secara pribadi. Saya ingin orang ini tidak bisa kembali ke Amerika. Pengurus rumah tangga segera berkata, baiklah, Tuan muda. Saya akan membuat pengaturannya sekarang. Steve menutup telepon, memandang Jimmy dan berkata dengan sinis, hari setelah ini,
Anda akan menjadi target daftar orang yang dicari FBI. Jika Anda kembali ke Amerika Serikat, Anda akan segera ditangkap setelah turun dari pesawat. Setidaknya yang menanti Anda adalah hukuman 20 hingga 30 tahun. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak kembali sama sekali dan mencari pekerjaan di Aurus Hill. Lagi pula, tidak ada perjanjian ekstradisi antara China dan Amerika Serikat. Kamu tidak perlu masuk penjara lagi. Jimmy langsung ketakutan dan menangis. Kakinya lemas dan dia berlutut di tanah dan memohon. Tuan Rothschild, tolong lepaskan saya. Anda boleh memukul atau memarahi saya. Tolong jangan serahkan informasinya pada FBI. Jika itu terjadi, umur panjang akan berakhir. Steve mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Yang saya inginkan adalah Anda menyelesaikannya. Jika Anda tidak menyelesaikannya, di mana saya akan meletakkan wajah saya? Melihat Steve tidak memberikan wajah apapun, Jimmy segera memandang Matilda yang berdiri di samping. Dia menangis dan memohon. Kakak ipar, tolong bantu saya. Kakak ipar. Matilda masih belum bisa pulih. Melihat Jimmy, yang tadi sombong dan nakal, tiba-tiba memohon belas kasihan padanya. Dia tidak tahu harus melakukan apa untuk saat ini. Dia berkata, Tuan Rothschild, saya tidak bisa menyelesaikan konflik di antara Anda berdua. Matilda tidak bermaksud membalas Jimmy. Tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa dengan pria besar seperti Steve, bagaimana pasangan itu bisa berteman. Mereka pasti datang karena wajah Charlie. Yolden mungkin tidak terlalu mengenalnya, apalagi dirinya. Jimmy tidak memiliki sedotan penyelamat saat ini. Jadi dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Matilda. Dia terjatuh ke bawah sambil berlutut dan menangis. Kakak ipar, tolong bantu saya memohon belas kasihan Profesor Hart. Saya tidak akan serakah lagi atas saham Smith Law Firm. Saya hanya ingin kembali ke Amerika dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga saya selamanya. Tolong kakak ipar. Menghadapi permohonan Jimmy, Matilda sempat bingung. Paul di sebelahnya tidak tahan. Jadi dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, meskipun paman saya agak jahat, dia dan juga masih saudara kandung ayah saya. Tolong, demi penyesalannya yang tulus, beri dia kesempatan untuk mengubah cara hidupnya. Ketika Paul meminta belas kasihan Charlie, Jimmy tidak menyadarinya dan berpikir, Paul, keponakanku yang baik. Jika kamu benar-benar ingin memohon padaku, silakan pergi dan mohon pada ayah tirimu. Lagi pula, dia dan putra tertua Rothschild adalah teman. Jika kamu membiarkan sendirian, apa bertanya pada pemuda di sebelahmu? Charlie bertanya kepada Paul dengan rasa ingin tahu saat ini. Dia ingin merampas harta peninggalan ayah dan ibumu. Dan kamu masih ingin menjadi perantara atas namanya. Paul tersenyum canggung dan berkata, saya tahu betul siapa paman saya. Alasan dia datang jauh-jauh dari Amerika untuk bertindak nakal adalah karena dia tidak punya cara yang masuk akal dan sah untuk mencuri saham perusahaan Smith Law Firm dari saya dan ibu saya. Kalau tidak, mengingat karakternya, dia akan menggugat kita di Amerika Serikat. Meskipun apa yang dia lakukan hari ini memang agak kotor, itu pada dasarnya hanyalah uji coba yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keterampilan. Bahkan jika dia kembali ke Amerika Serikat dengan aman, dia tidak punya cara lain untuk mendapatkan saham tersebut. Jimmy tidak menyangka keponakannya telah melihat dengan jelas kartunya. Dia berkata dengan malu, Paul, kamu benar. Saya hanya tidak seimbang secara mental. Dan saya ingin memanfaatkan hari bahagia ini untuk datang dan menimbulkan masalah. Selama kamu bisa memaafkanku kali ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Saat dia berbicara, dia menyeka air matanya dan berkata dengan sangat sedih. Dan sekarang saya telah membayar harga atas kelakuan bodoh saya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa bos saya akan dengan sengaja menggali lubang untuk mengambil keuntungan dari saya. Jika dia melarang saya akan benar-benar menganggur ketika saya kembali. Saya mungkin tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengacara dalam hidup ini. Hanya untuk menunjukkan keunggulan saya. Jangan bunuh saya. Melihat bahwa dia memang telah mengakui kesalahannya dan membayar mahal, Matilda berkata kepada Charlie, Charlie, mengapa kamu tidak memaafkannya? Tolong beritahu Tuan Rothschild jika kamu bisa, dan berikan Jimmy jalan keluar. Saat ini, Steve takut Charlie benar-benar akan menyelamatkan muka Jimmy. Jadi dia segera berkata, Tuan Wade, dia adalah penjahat yang tercela. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan kembali dan tidur. Dan bekas lukanya akan sembuh dan melupakan rasa sakitnya. Besok akan ada masalah lagi. Jadi jika kamu bertanya padaku, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan mengaturnya.
Aku akan memastikan kamu tidak pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Steve telah dianiaya di Aurus Hill selama berhari-hari dan akhirnya menemukan karung tinju. Jika dia hanya melepaskan setengah dari kemarahannya, dia pasti akan merasa lebih tertekan. Jimmy menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak berani memohon kepada Steve. Namun ketika dia berpikir bahwa Paul dan Matilda baru saja pergi untuk memohon kepada pemuda berpenampilan biasa di depan mereka, bahkan Steve Rothschild pun menghormatinya. Dia menyadari bahwa Charlie adalah kunci sebenarnya di balik ini. Jadi dia memandang Charlie dan menangis. Tuan Wade, Anda tahu, saudara ipar perempuan saya dan keponakan saya juga tidak mengenal saya. Mohon maaf ampun kepada Tuan Rothschild. Saya tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi di dunia di masa depan. Ya, saya berjanji, jika saya mengingkari janjiku, belum terlambat bagimu untuk mengirimku ke penjara. Charlie memandangnya, tersenyum tipis, dan berkata, dengar, Tuan Rothschild juga baru saja mengatakan bahwa Anda tidak perlu masuk penjara di Amerika Serikat. Tidak ada perjanjian ekstradisi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Anda bisa tinggal di Tiongkok. Jimmy berkata dengan panik. Saya datang ke sini tanpa visa. Saya hanya bisa tinggal di Tiongkok selama 144 jam. Jika saya tidak meninggalkan Tiongkok dalam waktu 144 jam, saya akan dianggap tinggal secara ilegal di Tiongkok. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya punya tempat yang bagus untuk menampung Anda. Anda dapat tinggal di Tiongkok dengan aman selama yang Anda inginkan. Ketika Steve mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, ya. Peternakan anjing Tuan Hong sangat cocok untuknya di sana. Lebih cocok untuknya daripada penjara. Setelah itu, dia mengacungkan jempol pada Charlie dan memuji. Tuan Wade, itu pasti Anda. Ini lebih memuaskan daripada mengirim dia ke penjara. Jimmy mendengar bahwa dia akan dikirim ke peternakan anjing. Meskipun dia tidak tahu secara spesifik seperti apa, tapi dikombinasikan dengan nama dan fakta bahwa Steve Rothschild sangat tertarik dengan tempat ini. Dia tahu itu pasti bukan tempat yang bagus. Dia memandang Charlie dengan cemas dan bertanya kepadanya sambil berlinang air mata. Tuan Wade, bolehkah saya bertanya apa yang memelihara anjing Anda? Sebelum Charlie dapat berbicara, Steve mencibir. Tentu saja anjing dibesarkan di peternakan anjing. Tetapi ada anjing asli dan anjing palsu. Anda adalah anjing palsu. Andalah yang berpenampilan seperti manusia dan berpenampilan seperti anjing. Saat dia berbicara, Steve menambahkan, peternakan anjing Tuan Hong memiliki lingkungan yang sangat baik. Anda bisa mendapatkan kandang sendiri, dan pelayan Jepang akan memberi Anda layanan makanan. Anda tidak perlu bekerja keras ketika Anda berada di sana. Anda tinggal makan saja dan menunggu kematian setiap hari. Jimmy sangat takut sehingga dia mengunci diri di kandang anjing. Ini 100 kali lebih kejam dari penjara. Apakah ada prinsip surgawi? Apakah masih manusiawi? Memikirkan hal ini, Jimmy menangis dan berkata, Tuan Wade, saya mohon, saya benar-benar mohon. Anda tahu, saya terlalu tua. Jika Anda mengunci saya di peternakan anjing, Anda tidak hanya akan menyia-nyiakan tempat Anda, tapi tidak akan ada kecuali menyia buang makananmu. Jika aku mati, kamu harus membuang energimu untuk membuang mayatku. Lakukan saja aku seperti anjing tua yang bernafas dan menunjukkan belas kasihan dan biarkan aku pergi. Sebelum Charlie dapat berbicara, Steve berkata terlebih dahulu, tidak apa-apa Tuan Wade. Saya akan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkannya di peternakan anjing. Saya akan membayar 2 kali lipat. Selain itu, jika dia mati, tidak perlu repot membuangnya. Potong-potong saja badannya. Bukankah cukup memberi makan anjing saja? Lalu saya akan mensponsori sekelompok peternak anjing petarung terbaik di dunia. Pada titik ini, Steve memegang. Lupakan saja. Saya hanya akan mensponsori Tuan Hong dengan 10 juta dolar AS dan meningkatkan peternakan anjingnya. Jimmy pingsan. Dia tidak pernah menyangka Steve akan menggigitnya sampai mati dan menolak untuk melepaskannya. Situasi yang dihadapinya semakin buruk. Dia bisa saja kembali ke Amerika dan dipenjarakan. Tetapi sekarang jalan ini pun diblokir. Jika dia tahu akan menghabiskan seluruh hidupnya berjongkok di kandang anjing di Tiongkok sampai mati, dia akan memilih kembali ke Amerika Serikat dan dipenjara. Matilda dan Paul, ibu dan anak, tidak menyangka Steve akan begitu tidak puas dengan Jimmy dan ingin bermimpi untuk bertahan hidup. Mereka ingin mengucapkan kata-kata kepada Jimmy. Tetapi pada saat itu mereka tidak tahu harus kemana memotongnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.